Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ei Sumiarsih dengan nomor induk mahasiswa 18620500144 Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kurikulum PAUD dengan meresum materi yang sudah disampaikan oleh dosen pengampu yaitu Ibu dosen Suhartiningsih MPD. Berikut pemaparannya. Pembahasan yang pertama yaitu saya akan membahas tentang konsep manajemen PAUD. Manajemen PAUD adalah upaya perencanaan perorganisasian, pelaksanaan dan penilaian yang dilakukan oleh seorang kepala pendidikan anak usia dini dalam mengarahkan kinerja pendidik PAUD maupun staf PAUD untuk mencapai tujuan lembaga PAUD dengan saling bekerja sama dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang dimilikinya. Ashifa tahun 2019 halaman 5. Manajemen sangat berperan penting dalam sebuah PAUD karena keberhasilan sebuah PAUD tidak lepas dari manajemen yang baik. Menurut Hafidin dan kawan-kawan tahun 2012, manajemen memiliki makna sebagai usaha mengelola, mengendalikan dan mengarahkan berbagai sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Manajemen pendidikan anak usia dini bertujuan untuk menjadikan sekolah PAUD yang unggul dan mempunyai daya saing. Manajemen PAUD secara khusus memiliki tujuan untuk mengelola, mengatur, dan mengarahkan proses interaksi edukatif di sekolah. Pembahasan yang kedua yaitu hakikat dan standar kurikulum PAUD. Hakikat kurikulum adalah acuan sebuah lembaga untuk membentuk citra dan aturan sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang. Pada dasarnya sebuah kurikulum dibentuk dan dirancang agar mampu mewujudkan anak didik yang memuat semua aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Hakikat dari pendidikan anak usia dini pada umumnya adalah pendidikan yang dilakukan bertujuan untuk memfasilitasi tumbuh kembang anak dengan cara keseluruhan atau mengutamakan pada perkembangan kepribadian anak dari berbagai segi secara holistik. Pendidikan anak usia dini juga diartikan sebagai pendidikan prasekolah yang berupaya dalam mendidik anak mulai sejak lahir sampai usia 6 tahun dengan cara memberikan stimulus dalam pendidikan untuk membantu tumbuh kembang anak mulai jasmani sampai rohani agar anak dapat mempersiapkan pada pendidikan formal, non-formal, dan informal. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan prasekolah yang memiliki tujuan untuk membantu tumbuh kembang anak serta membentuk kepribadian anak secara menyeluruh melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal. Adapun 8 standar nasional pendidikan menurut BSNP. Yang pertama, standar kompetensi lulusan. Yang kedua, standar isi. Yang ketiga, standar proses. Yang keempat, standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang kelima, standar sarana dan prasarana. Yang keenam, standar pengelolaan. Yang ketujuh, standar pembiayaan pendidikan. Dan yang kedelapan, yaitu standar penilaian pendidikan. Pembahasan yang ketiga adalah landasan dan prinsip-prinsip pengembangan PAUD. Pengembangan kurikulum harus didasarkan pada landasan dan prinsip-prinsip pengembangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar pengembangan kurikulum yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pendidikan nasional. Secara umum, pengembangan kurikulum dikelompokkan dalam 4 jenis landasan yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, serta landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK menurut Susilana dan kawan-kawan tahun 2006. Selain itu, pijakan dalam mengembangkan kurikulum juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar seperti prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, efektivitas, dan komponen pendidikan lainnya agar tujuan pengembangan kurikulum dapat terarah dengan baik. Ketika prinsip-prinsip khusus ini tidak terlaksana, maka kurikulum tidak memiliki acuan, isi atau tujuan kurikulum bertolak belakang atau tidak searah dengan tujuan pendidikan sehingga kurikulum tidak berkembang dan menghasilkan suatu sistem pendidikan yang lebih baik.
Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum adalah pendekatan rekonstruksionisme konservatif, yaitu peningkatan kualitas hidup suatu masyarakat dengan mencari solusi terhadap masalah-masalah yang paling mendesak yang mereka hadapi. Sekian pemaparan materi dari saya dengan menyimpulkan 3 materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dosen Suhartiningsih MPD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.